terjadi di Jawa Timur, khususnya adalah wilayah Surabaya Barat, yaitu pembangunan flyover Pasar Kembang Surabaya. Jalur ini merupakan daerah yang memiliki potensi pasar yang sangat tinggi. Namun, sarana dan fasilitas jalan yang kurang memadai membuat pasar ini terlihat tidak teratur. Oleh sebab itu, pemerintah Kota Surabaya mengadakan pengadaan barang publik yang bertujuan untuk memberikan fasilitas yang layak terhadap masyarakat sekitar, juga demi kemajuan perekonomian. Pengadaan barang atau jasa pada hakikatnya merupakan upaya pihak pengguna untuk mendapatkan dan mewujudkan barang atau jasa yang diinginkannya dengan menggunakan metode dan proses tertentu agar dicapai kesepakatan harga, waktu, dan kesepakatan lainnya. Agar hakikat atau esensi pengadaan barang atau jasa tersebut dapat dilaksanakan sebaik-baiknya, maka kedua belah pihak, yaitu pihak pengguna dan pihak penyedia, haruslah selalu berpatokan pada filosofi pengadaan barang atau jasa, tunduk kepada etika dan norma pengadaan barang atau jasa yang berlaku, mengikuti prinsip-prinsip, metode, dan proses pengadaan barang atau jasa yang berlaku. Filosofi pengadaan barang atau jasa adalah upaya untuk mendapatkan barang atau jasa yang diinginkan dan dilakukan atas dasar pemikiran yang logis dan sistematis atau the system of thought. Mengikuti pengadaan barang atau jasa melibatkan beberapa pihak, yaitu pihak pembeli atau pengguna dan pihak penjual atau penyedia. Pengaturan mengenai tata penjual atau penyedia barang atau jasa pemerintah dalam peraturan presiden ini diharapkan dapat meninggalkan iklim investasi yang kondusif, efisiensi belanja negara, dan percepatan pelaksanaan APBN atau APBD. Pengadaan barang atau jasa pemerintah yang berpedoman pada peraturan presiden ditujukan untuk meningkatkan keterpihakan terhadap industri nasional dan usaha kecil, serta menumbuhkan industri kreatif, inovasi, dan kemandirian bangsa dengan mengutamakan penggunaan industri strategis dalam negeri. Dalam video ini akan membahas salah satu barang publik yang sudah selesai dikerjakan, terutama di wilayah Surabaya. Dalam pelayanan publik, peran pemerintah sangatlah penting dalam membangun setiap wilayah. Hal ini karena mengandung berbagai aspek strategis dalam proses pembangunan. Dalam proses pengadaan barang publik tersebut akan terlihat sisi aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas, keterbukaan, efisiensi, dan efektivitas. Dari data yang kami dapati, berikut adalah pihak-pihak terkait yang perlu dipertimbangkan sebelum membuat barang publik berupa flyover Pasar Kembang di Surabaya. Yang pertama ada flyover Pasar Kembang, upaya pengelolaan lingkungan UPL, dan upaya pemantauan lingkungan untuk merumuskan bentuk langkah pencegahan, penanggulangan, serta pengendalian dampak negatif, meningkatkan dampak positif yang diakibatkan oleh kegiatan pembangunan flyover. Yang kedua, untuk melakukan pemantauan lingkungan yang dipandang baik dan tepat untuk dilaksanakan oleh berbagai pihak yang berkepentingan di ruang dan waktu tertentu sebagai akibat kegiatan-kegiatan pembangunan. Yang kedua, ada pihak indikasi rekayasa lalu lintas untuk mengatur perubahan jalan dan mengidentifikasi kondisi sebelum dan sesudah flyover Pasar Kembang dibangun. Yang ketiga, ada rencana mutu proyek pembangunan flyover Pasar Kembang atau RMP. Mempersiapkan program rencana mutu pelaksanaan pekerjaan pembangunan flyover Pasar Kembang agar dapat dikonstruksi yang tepat mutu, tepat waktu, dan tepat biaya. Untuk memperoleh bukti kesesuaian bahwa setiap tahapan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka proses pelaksanaan konsultasi manajemen konstruksi dan supervisi memenuhi persyaratan yang ditetapkan melalui kegiatan inspeksi dan verifikasi oleh petugas yang berwenang. Sebagai pedoman untuk rencana mutu kontrak dari konsultan manajemen konstruksi dilaksanakan dengan baik. Yang keempat, ada pihak standar operasional prosedur atau SOP untuk menghindari ketidakjelasan prosedur di dalam pelaksanaan pembangunan flyover, menjamin terlaksananya seluruh proses pembangunan melalui prosedur yang benar meliputi alur, persyaratan, kelengkapan, output yang dihasilkan, sehingga di dalam pelaksanaan pembangunan dapat tercapai tepat mutu, tepat waktu, dan tepat biaya. Yang terakhir adalah analisis dampak lalu lintas atau ANDALALIN pembangunan flyover Pasar Kembang. Penyusunan analisis dampak lalu lintas ini dihasilkan berupa solusi pengaturan lalu lintas angkutan umum dan angkutan barang pada jaringan jalan di sekitar lokasi pembangunan, sehingga dapat berfungsi optimal dan meminimalisir permasalahan lalu lintas yang terjadi akibat pembangunan flyover Pasar Kembang, terutama selama proses pembangunan dan selesai pembangunan flyover Kembang.
Nah, dari penjelasan ini tadi dapat kita simpulkan bahwa pengadaan barang dan jasa yang dilakukan pemerintah khususnya wilayah Surabaya yaitu flyover Pasar Kembang ini merupakan peran pemerintah dalam membangun infrastruktur dalam sektor pembangunan publik yang dimana dalam hal ini pemerintah berperan penting dalam memberikan fasilitas terhadap masyarakat yang ada di Surabaya. Yang kedua itu dampak adanya flyover Pasar Kembang ini tidak hanya menguntungkan bagi wilayah Surabaya pusat saja, melainkan keadaan jalan ataupun konsep jalanan yang di Surabaya lebih teratur atau terkonsep. Yang ketiga itu flyover Pasar Kembang ini juga memberikan dampak positif untuk para pengguna kendaraan beroda 4 maupun kendaraan beroda 2 di mana dalam hal ini biasanya terjadi kemacetan. Yang selanjutnya keberadaan Pasar Kembang ini memberikan kesuksesan tersendiri bagi wilayah pemerintah Surabaya. Selanjutnya itu dampak lalu lintas di sektor flyover Pasar Kembang ini menjadi lebih terkonsep ataupun teratur. Nah, yang terakhir itu mobilisasi melalui pengiriman darat yang juga sangat membantu bagi pihak yang